Salam koi lover. Nama saya Anas. Saya ownernya usaha jualan ikan koi yang saya beri nama UD Duta Koi Sejahtera. Jadi memang saya sengaja memberi nama Duta Koi karena itu memang dari kesepakatan keluar teman-teman, itu nama apa sih gitu udah. Itu akhirnya bertemu dengan nama Duta Koi atau sering disebut ya Duta Koi, sejahteranya jarang disebutkan oleh para koi lover. Yang beralamatkan di Desa Modangan, Kecamatan Legok, Blitar, atau di Google Map bisa di searching Duta Koi Blitar. Itu sudah menunjukkan ke lokasi Duta Koi Blitar. Kalau Duta Koi itu dua-duanya, jadi Duta Koi itu juga ambil dari petani, juga tani, juga punya lahan untuk pembesaran. Jadi tapi kebanyakan sementara ini kan lahannya masih belum seberapa, 50% lah, 50% itu dari lahan sendiri, yang 50% itu dari petani mitra istilahnya. Istilahnya kalau di sini petani mitra. Petani mitra itu seperti apa ya? Kita memberikan pembenihan. Nanti kalau ketika untuk penjualan ikan koi itu akan dijual ke kami. Nah, di situ namanya di sini istilahnya di sini mitra. Untuk koleksi jenis koi yang disiapkan untuk para pelanggan, jenisnya ya banyak ya. Saya kira 50 jenis lebih yang di sini. 50 jenis lebih. Kalau jumlah stoknya banyak ya. Ya bisa dilihat mungkin ya sekitar 1.500 sampai 2.000 ekor. Stoknya per hari, artinya per hari itu jika keluar 200 masuk pun juga 200 ekor. Jadi kami selalu menyiapkan ikan itu di antara 1.500 sampai 200 ekor dengan size 20 cm sampai 50 cm. Tapi rata-rata 20 sampai 35 cm lah ramenya. Kalau ditanya ikan koi yang paling favorit, menurut saya itu ya tetap yang merah-merah itu apa ya? Gosanke istilahnya orang-orang itu, Kohaku, Sowa, Sanke gitu aja yang paling utama. Cuman kadang itu ada juga yang orang itu mintanya campur, atau ada juga orang itu mintanya warna-warni, ada platinum, ada gosiki, ada kujaku. Nah itu kita semuanya nyetok. Sekarang aja mungkin ya gosikinya ada 300 ekor atau Kohaku Sanke atau Gosanke ada 1.000 ekor ya seperti itu. Jadi tapi kebanyakan kalau bicara favorit tetap Kohaku Sanke Sowa. Jenis-jenis itu yang paling diminati ya, paling dominan di dunia perkoian gitu. Menurut pengalaman saya seperti itu. Untuk di sini yang kita jual, yang stok ready sementara ini adalah ikan koi lokal ya. Ikan koi lokal ya, ada impornya, cuman ya nggak seberapa, mungkin ada 10 ekor di sini pun yang kita taruh di sini. Kita juga punya ikan koi impor antara yang ukuran 20 cm itu sekitar 50 ekor, yang ukuran 35 cm ya 50 ekor juga lah. Itu enggak banyak. Tapi yang sebagian besar pasar kita adalah ikan koi Blitar atau ikan koi lokalan lah. Tapi kita juga menyediakan ikan koi impor, tapi stoknya enggak sebanyak yang lokal. Karena ya harganya jelas beda dengan pasar yang beda, jadi kita juga menyesuaikan pasar kita lah, menyesuaikan permintaan dari pasar gitu. Oke, jadi untuk perawatan ikan koi atau perawatan karantina maupun perawatan sudah di kolam, standarnya ya kalau di akuarium atau di karantina ya kita harus mengawasi ikan ini sakit apa enggak, ikan ini kulitnya atau sisiknya ini ada merahnya atau enggak, normal atau enggak. Nah itu harus kita teliti. Mungkin kalau merah berarti kita kasih Aeromonas, ya, jadi kita berikan obat Aeromonas, ataupun karena jamur ya kita beri obat jamur. Kalau di kolam sawah di sini sih setiap 2 minggu sekali pasti kita berikan racian temulawak, jahe, ya ada jahe, ada kencur gitu, kita blender, kita campurkan pakan. Itu untuk menjaga stamina daripada ikan koi yang di sawah ya, yang pembesaran. Itu setiap 2 minggu
kita campurkan obat itu. Apalagi kalau di musim penghujan itu kan koi lumayan rawan. Kalau musim hujan itu rawan sakit. Nah, di situ seminggu sekali kita berikan jamu istilahnya. Jamunya apa ya? Kencur, jahe, terus temulawak itu aja. Terus itu kita blender, terus diperas, dicampurkan peletnya itu. Nanti dipakan, dikasihkan ke koi yang di sawah ataupun yang di filteran, yang di kolam filter juga bisa. Oke, jadi kalau bicara budidaya ikan koi yang paling baik itu di mana? Antara di kolam sawah, lumpur, atau di kolam filter, atau di kolam vet. Itu menurut pengalaman saya itu ada kurang lebihnya, min plusnya lah. Di situ ada kurangnya, ada lebihnya. Mungkin kalau pengetahuan kami, kalau di sawah itu cenderung lebih cepat besar ya. Di sawah, di kolam lumpur cenderung cepat besar. Tapi di situ kelemahannya kalau di sini kadang hama lebih banyak, hama ya mungkin burung atau burung bleko atau ya ular itu lebih banyak. Terus untuk pengawasan ikan itu tidak bisa maksimal seperti di kolam filter. Ya. Tapi kalau di kolam filter kita bisa melihat ikan satu persatu jelas, kan kolamnya bening gitu. Nah di situ kita bisa mengawasi satu persatu ikan, detailnya ikan ini sakit atau enggak. Terus warnanya yang jelas, warna itu kalau di kolam filter cenderung akan lebih muncul, lebih tajam. Tapi bodinya yang cepat lebar, bodinya bulky tapi panjangnya kurang. Kalau di kolam filter itu seperti itu. Untuk kelemahannya adalah bodinya, panjangnya atau pertumbuhan panjangnya itu kurang, kalah dengan kolam yang di lumpur, di kolam sawah. Jadi setiap daerah itu sebenarnya di sini pun di Blitar, setiap kampung, setiap kecamatan beda jenis. Kalau di daerah Kecamatan Lego itu kebanyakan soa. Kalau kecamatan daerah timur itu kebanyakan kujaku atau kiko gitulah. Kenapa? Karena para petani ini juga sinau atau belajar yang cocok itu apa di tanah sini. Karena untuk memunculkan warna merah, jadi biasanya di tanah Lego, daerah Kecamatan A, itu warna merahnya akan strong banget. Tapi ketika dikasih ikan yang berwarna kuning, itu kuningnya nggak mau strong. Nah, di situ para petani mitra juga belajar dari pengalaman, istilahnya dari pengalaman ikan jenis apa yang cocok di lahan mereka masing-masing. Untuk kandungan air yang jelas, pH, TDS itu ada standarnya masing-masing. pH itu ukuran 7, ya, rata-rata standarnya 7,5 sampai 8 untuk ukuran pH-nya. Jadi di situ itu untuk kandungan kandungan ikan koi bisa bertahan. Tapi ada kandungan kalau di daerah sini itu di daerah barat kandungan kapurnya tinggi, suhunya juga panas. Nah itu di situ ikan koi Blitar Barat itu kandungan kapurnya cenderung daerah Blitar Tulungagung yang bagian barat itu kandungan kapurnya lebih tinggi. Jadi ikan koi hasilnya juga beda ya dengan ikan koi yang dibesarkan di daerah Blitar Timur dengan suhu lebih dingin dan kandungan zat kapurnya berbeda, yaitu hasilnya juga dari warna, dari segi percepatan pertumbuhan itu beda-beda. Kemudian untuk pakan koi, kami tidak para petani ini mempunyai standar sendiri-sendiri ya. Tapi kalau di sini kalau saya ya memakai dengan ikusui breeder, yaitu makanan koi atau pelet koi yang standar ya, standar di sini. Bukan makanan impor, bukan makan pelet yang impor, jadi itu produk dalam negeri lah istilahnya gitu. Jadi setiap petani mungkin kadang ada yang ukuran 15-20 itu di pakan ini A, engkau nanti 20 sampai 30 cm pakannya B lah, itu tergantung para petani. Dan itu setiap mitra petani kami mempunyai karakter atau mempunyai inisiatif sendiri-sendiri.
Jadi monggo silahkan, tapi yang jelas harus memakai pakan khusus koi ya, bukan pakan untuk lele, maksudnya gitu. Kalau untuk pakan lele cenderung jauh lebih murah, tapi warna itu nggak ketemu, warnanya nanti eman-eman lah. Koi itu kan yang diukur warnanya ya, bukan brongsornya. Jadi terutama dari kualitas warna. Tapi kalau bongsor terus warnanya pucat itu kan ya kurang. Itu kalau menggunakan pakan lele cenderung seperti itu. Jadi hasilnya kurang, hasil warnanya, pewarnaannya kurang. Ya kita nggak tahu ya warnanya koi, yang membuat warna itu kan bukan kita. Sing gawe warnanya kan Gusti Allah ya, yang membuat warnanya koi, tapi kita ada ikhtiarnya, ada komposisinya. Kalau untuk populasi per kolam itu berapa atau diisi berapa ekor satu kolam, itu sangat-sangat banyak faktornya. Ada yang kolam filter, kolam vet ukuran 4, diameter 4 meter persegi, isinya ukuran 20 cm itu 400 ekor. Itu sebenarnya full itu sebenarnya. Tapi dia mengimbangi dengan aerator yang kencang, terus dikasih arus untuk putaran. Nah, itu di situ ikannya juga sehat. Ada juga yang di sawah ukuran 12 kali 20 cm, dikasih 20 cm, ikan 20 cm, 1000 ekor. Itu kapasitasnya penuh sebenarnya, itu full. Jadi itu ikannya sulit berkembang kalau ukuran 12 kali 20, 1000 ekor, ukuran 20 cm, itu ikan koi sulit berkembang. Tapi diimbangi dengan aerator, itu kolam sawah diimbangi dengan aerator dan juga pakan yang banyak, memberi makannya 2 jam sekali. Itu hasilnya di teman kami juga nggak kalah dengan yang diisi 500 ekor, tapi dengan lahan yang sama, kapasitas 2 kali, tapi dia mau dengan penambahan biaya aerator, penambahan tenaga, pakan. Nah itu ekstra, kerjanya lebih ekstra, tapi hasilnya ya sama dengan yang lahan 2 kali lipat. Yaitu menurut para petani, mereka punya standar masing-masing. Jadi itu pengalaman kami, jadi tidak selalu sama. Jadi standarnya tapi kalau standarnya kolam itu tidak ada aeratornya, kolam sawah biasa ukuran 12 kali 22 kali 20 meter itu ukuran 20 cm, koi ukuran 20 cm, 500 ekor itu standarnya. Itu sudah standar, jadi nggak perlu dikasih aerator, mungkin ya cuma ganti pengaliran air sanyo, airnya dialiri sanyo, diganti sirkulasi istilahnya gitu aja. Jadi di sini itu melayani pedagang atau penghobi. Jadi pembelian eceran atau grosir kami juga melayani. Pengiriman juga bisa ke seluruh Indonesia, ke luar negeri, beberapa negara pun juga bisa, Malaysia dan Filipina, insya Allah bisa. Jadi prosesnya jika kita mungkin kalau borongan ikan itu datang dari Sabah, kita video langsung jumlahnya berapa, 200 ekor, ukurannya sekian, borongan 200 ekor, mungkin kalau reseller atau untuk grosir itu langsung nanti kita karantina 2-3 hari sesuai permintaan, maksimal 1 minggu, dan setelah itu dikirim ke tujuan. Ataupun beli yang paketan, paket 10 ekor atau 20 ekor, untuk para penghobi juga bisa, atau bijian juga boleh. Itu tergantung kemampuan atau keinginan, kebutuhan konsumen masing-masing. Jadi teman-teman yang ingin membeli koi atau konsultasi, boleh silakan hubungi kontak kami nanti yang ada di deskripsi, atau lihat-lihat di IG kami, namanya Duta Koi Blitar, Facebooknya juga Duta Koi Blitar, atau datang juga boleh di Google Map Duta Koi Blitar ya. Terus nanti bisa chat dengan admin, terus pilih-pilih, kemudian mungkin lebih yakin video call, lokasi kami di sini, atau datang, atau bayar COD juga bisa, di daerah Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, bayarnya di rumah bisa, lebih aman lagi. Oke, sekian bagi koi lover, jangan lupa subscribe ya untuk kebutuhan ikan koi.
Percayakan hanya di Duta Koi ya. Salam koi lover.